Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dan sesudah itu Ibu Syana Laluan dari Indonesia akan membawakan doa buka bagi kita. Silakan deh untuk lagu pujiannya. Does Jesus care? When my heart is pain too deeply for mirth and song, as the burden press and the cares distress, and the way grows weary and long. Does Jesus care when my way is dark, with a nameless dread and fear? As the daylight fades into deep night shades, does he care enough to be near? Oh yes, he cares, I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary and alone, nights weary, I know my Savior cares. Does Jesus cares when I said goodbye to the dearest on earth to me? When my sad heart ached till it nearly break, is it out to him does he see? Oh yes, he cares, I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary and alone, nights weary, I know my Janganlah bimbang, janganlah takut. Allah berkata, aku akan menyertai kamu. Satu lagu yang telah dibawakan oleh Genesis Vocal Group yang merupakan ayat ya yang sangat lagu yang berdasarkan ayat Yesaya 41 ayat 10 yang merupakan ayat yang berhubungan sekali dengan pelajaran kita. Adakah Yesus lindung aku? Ya, Yesus melindungi kita. Baik saudara sekalian, kita mendengarkan lagu doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Syana Laluan. Silakan Ibu Syana.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang penuh kasih, begitu baik Engkau ya Tuhan, pada saat ini lagi Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, untuk kami dapat berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk mempelajari sekolah sahabat bersama, eh, bersama-sama dengan eh, jemaat Fisdak. Dan ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga menyertai kami, Roh-Mu yang kudus menyertai, menempati hati pikiran kami masing-masing. Terlebih ya Tuhan, berkat bagi Pak Pendeta Stephen Rantung bersama keluarga. Oh Tuhan, Engkau berkati mereka juga, agar ya Tuhan mereka senantiasa dapat melayani kami. Pak Pendeta juga Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Bagaimana kami untuk kami, agar kami juga dapat menerimanya. Benar-benar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih atas segala jawaban doa. Terima kasih pula atas pengampunan-Mu bagi kami. Karena kami tahu ya Tuhan, walaupun Engkau membenci dosa, Engkau mencintai kami orang berdosa. Terlebih ya Tuhan, Engkau akan menerima kami sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk segala jawaban doa. Kami mohon kesemuanya ini di atas nama Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Siana Laloan yang sudah memimpin kita di acara dengan doa buka ya di acara kita saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang kita akan baca pertama-tama dari apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan memasuki di hari Kamis ini waktu Amerika tentang pertentangan besar yang mana pertentangan itu sangat dekat dan pribadi. Kenapa? Karena seperti saya katakan, kitab pembahasan mengenai Yusuf adalah yang porsi yang paling terbesar di kitab Kejadian. Kenapa? Karena apa yang dialami Yusuf itu adalah juga tantangan-tantangan atau kehidupan yang juga sering kali kita alami di dalam kehidupan ini. Sangat relevan sekali dengan keadaan kita saat ini. Kita menghadapi satu pertentangan besar. Dan pertentangan besar itu bukan di tempat yang jauh, yang tidak kita kenal. Itu Yusuf hanya Yusuf saja yang telah mengalami hal tersebut. Tetapi hal yang Yusuf alami itu dapat juga menjadi bagian kita. Dapat menjadi bagian saya secara pribadi dan keadaan yang sangat dekat atau dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari pelajaran itu, dan pada saat kita mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf ini, maka kita dapat melihat, kalau saat ini mungkin kita tidak dapat melihat akhir daripada perjalanan kita. Tetapi pada saat kita telah melihat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan Yusuf, maka kita juga dapat memiliki satu keyakinan, Tuhan yang sama akan dapat juga memimpin kita. Ya, kita dapat menemukan istirahat yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Baik, mari kita masuk saja ya, the great controversy up close and personal. Ya, up close and personal artinya dekat sekali dengan kita. Pelajaran sahabat kita menyatakan seperti begini ya, atau menuliskan seperti berikut. Seperti yang kita ketahui dari membaca cerita dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 20, Yusuf menderita karena keputusannya yang berdasarkan prinsip. Dia menderita karena dia melakukan hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa akibatnya? Yusuf dijebloskan ke penjara. Sebagai seorang budak yang merupakan benda, ya, dia adalah milik benda daripada Potifar. Yusuf bisa saja langsung dibunuh di tempat. Tidak ada yang akan orang mempertanyakan Potifar, loh kenapa kamu main bunuh aja sembarangan budakmu? Tidak ada yang akan bertanya. Yusuf bisa saja dibunuh di tempat. Tidak ada pertanyaan. Potifar jelas tidak mempercayai istrinya. Tetapi Potifar juga harus menjaga reputasinya dengan mengambil tindakan. Ya, jadi ya kebudayaan Timur ya harus ada apa ya? Jangan sampai kehilangan muka, dengan kata lain. Kenapa? Kalau sampai istrinya, wah berarti dia salah pilih istri ya. Lebih bagus dia salah pilih budak daripada salah pilih istri, dengan kata lain ya. Jadi dia harus menjaga reputasinya dengan mengambil tindakan. Namun
Meskipun dalam keadaan yang mengerikan, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Kehidupan di planet bumi ini tidak adil. Life on this planet Earth is unfair. Ya, itulah kenyataannya. Tidak adil. Kebaikan tidak selalu dihargai. Dan kejahatan tidak selalu langsung dihukum. Kita bisa melihat orang-orang, aduh ini orang yang nggak benar, jelas-jelas dia salah. Tetapi itu tidak apa ya? Tidak ada yang mengkorek orang tersebut karena pengaruhnya, karena kuasanya dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa kabar baik. Yusuf dapat menemukan istirahat. Meskipun ia berada dalam penjara, karena Allah menyertainya. Di penjara dia bisa merenungkan ketidakadilan situasinya. Ia dapat saja dalam penjara dia menyendiri, bersusah payah dengan dirinya. Dia bahkan dapat menyerah kepada Tuhan. Itu dapat dia lakukan. Ya. Seakan-akan itu mungkin adalah hal yang mungkin kalau itu terjadi kepada saudara dan saya, itu yang kita akan lakukan. Aduh Tuhan, di mana Engkau? Dan lain sebagainya. Setan yang sama itu mungkin berbisik. Ya, setan itu akan berbisik kepada kita. Kenapa ini Tuhan tinggalkan Engkau? Ya, Tuhan tidak memperhatikan Engkau. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia di penjara, apakah dia langsung lemes? Apakah dia langsung menyerah? Tidak, ya. Bagaimana dia? Bukan hanya itu, bagaimana sifat tindakan-tindakan yang dilakukan dan juga bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya? Apakah dia menjauhkan dirinya, menyendiri dan merasa sakit hati dan lain sebagainya? Kalau kita membaca dari Kejadian ini ayat-ayat yang panjang, saya coba ringkaskan ya. Ini ada ayat-ayatnya. Di dalam penjara pun dikatakan apa? Tuhan menyertai dia, kepala penjara mempekerjakan dia, menjadi tangan kanannya. Dan seperti Potifar, kepala penjara itu tidak perlu lagi pusing-pusing. Segala sesuatu itu Yusuf yang atur. Yusuf yang lakukan di situ. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kenapa ayat 23 dikatakan? Karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakan itu dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Lalu bukan itu saja, dia tetap bukan hanya dia memiliki hubungan baik dengan kepala penjara. Biasanya kita cuma memiliki hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin supaya kita dapat apa ya? Mungkin dapat bantuan ini atau dapat kelegaan ini dan lain sebagainya. Tapi dia baik kepada semua orang, bahkan kepada sesama teman sepenjaranya. Ada 2 orang yang masuk, salah satu ya yang disebutkan dalam kisah Yusuf, juru minuman raja dan juru roti daripada raja yang buat kesalahan. Mereka ditahan di situ ya karena mereka bersama-sama membuat kesalahan dan masuk ke penjara bersama-sama dengan Yusuf. Lalu mereka bermimpi. Mulai dari ayat 5 dikatakan bagaimana mereka bermimpi. Lalu masing-masing kemudian bertanya apa arti mimpinya. Lalu mereka katakan pada akhirnya singkat cerita mereka tanyakan kepada Yusuf. Yusuf bertanya kepada mereka. Yusuf tahu ini kenapa muka mereka itu muram. Yusuf tahu keadaan teman-temannya. Ya, dia bertanya, kenapa hari ini mukamu muram? Ya, kami bermimpi, tidak ada yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf katakan apa? Oh, ada Allah. Allah yang akan menerangkan arti mimpi. Coba ceritakan mimpimu itu apa ya? Oh, lalu masing-masing mereka menceritakan mimpi mereka. Lalu kemudian Yusuf juga memberikan interpretasi. Inilah arti mimpi itu, dia katakan kepada mereka. Lalu setelah dia kepada pertama-tama juru minuman, lalu dia katakan apa? Ingat ya, apabila keadaanmu telah baik, ayat 14. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Nah kalau kita baca ayat-ayat seterusnya setelah daripada kejadian 40 ini kita dapati juru minuman itu beberapa saat itu lupa. Sampai kemudian baru Firaun bermimpi. Tapi itu tidak ada dalam apa yang tertulis saat ini ya. Itu sesudah di kejadian Fatsalnya ya 40 ayat 22 ya. Tapi anyway, Yusuf dengan kata lain tetap berkarya. Dia tetap melakukan yang terbaik yang dapat dia lakukan oleh sebab Tuhan yang menyertai dia. Dia tetap menjalin hubungan dengan teman-teman sepenjaranya ya. Dengan teman sepenjaranya. Lalu kemudian kita tahu ya, seperti saya katakan setelah kemudian suatu saat pun dia keluar dari penjara dan menjadi Perdana Menteri Mesir. Pelajaran soal sahabat kita kemudian lanjutkan ya, kita lanjutkan. Di penjara, Yusuf bekerja dengan sesuatu yang nyata. Bukan yang ideal, tapi itulah faktanya, itulah kenyataannya. Ya, itu bukan dia berada dalam penjara itu bukan hal yang ideal. Ada dalam kehidupan kita mungkin bukan berada dalam keadaan yang ideal.
kita mungkin masih di rumah kontrakan, masih bukan pegawai tetap dan lain sebagainya. Mungkin dari segi manusia itu bukan hal yang ideal, tetapi tetap saja dalam keadaan yang dalam tanda kutip tidak seideal itu, kita tetap dapat melakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik yang kita lakukan. Do your best and God will do the rest for you. Walaupun itu tidak seperti yang kita inginkan. Yusuf tetap berjejaring, bahasa Inggrisnya networking, ya. Dia membantu orang lain meskipun hubungan di penjara jauh dari ideal yang dia harapkan. Dan Yusuf tidak bebas, ya. Dan Yusuf tidak bebas meminta bantuan dan membuat dirinya rentan. Dia meminta bantuan dari juru minuman ketika dia menafsirkan mimpi juru minum tersebut. Nah, apa gambaran perspektif besar tentang hubungan yang disajikan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 13? Artinya, kita harus memiliki apa? Hubungan-hubungan yang baik dengan sesama dalam keadaan yang tidak ideal sekalipun atau dalam keadaan ideal sekalipun. Di rumah tangga misalnya, harus ada hubungan timbal balik seperti Efesus 6 ayat 1 sampai 13 katakan, anak-anak, taatilah orang tuamu, hai orang tua, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, hamba-hamba sekalipun, taatilah Tuanmu, ya. Dengan takut dan gentar, sama seperti engkau taat kepada Tuhan. Jadi walaupun kita ini mungkin hanya sebagai pegawai bawahan, hormati bos-bos kita, hormatilah manajer-manajer kita. Kenapa? Karena kita melakukan itu apa? Mungkin bukan ideal, mungkin kita pikirkan, aduh ini manajer nih kok nggak tahu apa yang dia buat. Manajer ini mungkin saya lebih tahu dari dia dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan saja yang terbaik seperti, walaupun bukan hal yang ideal ya. Tapi kita lakukan yang terbaik dan Allah yang melakukan apa? Sisanya. Itulah dengan kata lain Efesus 6 ayat 13 ini ya. Tapi di atas semua ini menyatakan Efesus 6 ayat 1 sampai 13 ya. Hubungan-hubungan dengan sesama itu seringkali tidak ideal, tetapi Tuhan ingin itu dapat terjalin secara apa ya? Secara baik, walaupun dalam kondisi yang tidak apa? Ideal. Dan di atas daripada nasihat-nasihat Rasul Paulus bagi orang tua kepada anak, anak pada orang tua, hamba kepada Tuhan, Tuhan kepada hambanya. Ayat 10 dari Efesus 6 ayat 10 katakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah itu adalah apa ya? Firman-Nya, iman kita, keyakinan, kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Roh Kudus yang menjelaskan firman itu di dalam diri kita. Apabila kita memiliki perlengkapan senjata Allah, kita dapat apa? Bertahan. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, hubungan-hubungan kita ya adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang menggelora berabad-abad. Ya, ada pertentangan selalu yang baik dan yang jahat. Itu yang kita harus apa ya? Lihat semua ya. Lihat itu dalam kehidupan kita. Ada suara di kiri, katakan ini, suara di kanan yang menyatakan yang sebenarnya dan lain dan seterusnya ya. Ini berarti, pelajaran sahabat kita katakan, ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Di dalam keluarga sekalipun tidak ada yang mungkin bisa dapat menjadi apa? Sempurna. Setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan. Dan kita harus juga sadari iblis memiliki kepentingan untuk menggunakan semua hubungan kita. Hubungan di rumah tangga, hubungan di gereja, hubungan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Terutama hubungan yang paling dekat dengan kita untuk keuntungannya iblis demi melukai dan menggagalkan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita bisa bersyukur bahwa kita tidak dibiarkan berperang sendirian. Firman Tuhan menetapkan prinsip-prinsip untuk hubungan kita. Janjinya untuk memberi kita hikmat dalam Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika kita di antara kamu, katakan, jika di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu, hikmat itu akan diberikannya kepadaku. Itulah Yakobus, kita minta kepada Tuhan. Juga pada saat itu ya, kita minta itu akan menyebabkan hubungan kita apa? Luas. Hubungan kita luas. Dan seperti Allah bersama Yusuf, Allah berjanji bersama dengan kita ketika hubungan itu terbukti rumit. Tapi di tengah kerumitan itu Allah dapat apa? Membantu kita.
Pikirkanlah tentang janji Allah dalam Yakobus 1 ayat 5. Dan luangkan waktu sejenak untuk berdoa, memohon hikmat dalam hubungan-hubungan Anda. Hubungan saudara dan saya dengan anggota keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ya, dengan orang-orang tempat bekerja, di jemaat dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya, kita dapat memohonkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana Anda dapat berupaya untuk tetap terbuka terhadap bisikan Roh Kudus sewaktu Anda berhubungan dengan orang-orang ini. Pada saat ini kita akan mempelajari ya lebih lanjut bagaimana keadaan-keadaan yang tidak ideal seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya, dia tidak berencana untuk menjadi budak di Mesir. Dalam mimpinya Tuhan katakan bahwa kan dia akan menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Ya, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita membaca ya di dalam kitab Kejadian seterusnya, pada saat Anda baca apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, dia katakan Tuhan telah membuat yang baik, tapi engkau telah melakukan mungkin yang tidak baik. Tetapi dari yang tidak baik itu Tuhan telah melakukan hal yang baik bagiku. Tuhan tetap dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah ketidakbaikan yang manusia dapat alami. Jadi kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi satu hal yang dapat kita lihat, apapun pengalaman yang tidak baik yang kita alami, Allah kita itu baik. Allah kita itu baik. Ada seorang penulis di Christianity Today, ya, dia menuliskan satu artikel. Ya, dia namanya itu Pendeta Marshall Shelley, ya. Pendeta Marshall Shelley menulis 2 minutes to eternity. Apa artinya 2 menit ini, ya? Apa yang terjadi pada tanggal 22 November tahun 1991? Anak daripada Pendeta Marshall Shelley dengan istrinya lahir jam 8.20 malam. Jam 8.20 malam anak yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarga Pendeta Shelley ini lahir. Ya. Anak itu mungkin telah dinanti-nantikan, telah diharap-harapkan. Ya. Jam 8.20 anak yang diharapkan ini lahir. Dan pada jam 8.22 anak tersebut meninggal dunia. Itulah 2 menit saja dia hidup. Ya. 2 menit. Dia katakan, it seems a very short time, too short. My wife, Susan, nama istrinya Susan, and I never got to see him take his first step. We barely got to see him take his first breath. Jadi dengan kalian, mereka belum bisa melihat anak tersebut melangkah yang pertama, atau bahkan mereka tidak melihat anak tersebut menarik nafas untuk yang pertama kali. 2 menit saja. Lalu pada saat dia dengar, setelah dokter katakan anak tersebut sudah meninggal, Pendeta Shelley hanya bisa melihat bayinya, dan istrinya juga hanya bisa melihat anak mereka yang sudah kaku, yang tidak lagi bernyawa. Lalu kemudian ada seorang perawat yang dengan hati-hati datang mendekat kepada mereka. Perawat bertanya untuk mencatat ya di daftar bayi-bayi yang lahir dan bayi-bayi yang mati. Bapak Kelly, boleh kami tahu adakah nama yang sudah diberikan untuk bayi ini? Lalu Bapak Kelly katakan, Bapak Shelley katakan, Marshall Shelley katakan, ya, namanya adalah Tobiah. Toby, kami akan memanggil dia Toby. Namanya adalah Tobiah. Kenapa Tobiah? Karena arti daripada Tobiah adalah God is good. Allah itu apa? Baik. Life is hard. Hidup ini sukar. Hidup ini keras. Hidup ini mungkin penuh kerumitan. Ya. Saat ini di Indonesia penuh dengan apa? Pandemik. Ya. Kami membaca berita-berita di Amerika tentang Indonesia. Waduh, mengerikan sekali dengan kata lainnya keadaannya. Setelah India, maka sekarang ini adalah apa ya? Adalah Indonesia yang begitu hebat dengan apa? Dengan pandemik. Bukan hanya masalah pandemik, ekonomi. Kita membaca ada satu peristiwa yang cukup apa ya? Ada sedih tapi juga membahagiakan. Seorang ibu berjualan di Medan, di pasar di Medan. Dia menjual ayam ya, ayam apa ya? Pada saat dia jual udah berhari-hari dia harus rugi. Lalu tapi kemudian ada satu orang yang membeli semua barang dagangannya lalu bagikan kepada orang-orang lain. Ada kisah-kisah yang
menyenangkan, yang dapat kisah-kisah yang baik yang dapat di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah masalah yang sedang berkecamuk saat ini. But life is indeed hard. Hidup itu sangat sukar, tetapi Allah kita itu tobaya. Ya. Allah itu apa? Good. God is good. Tov. Bahasa Ibrani tov artinya good. Yah artinya Yahweh atau Allah. Yahweh good. Good is Yahweh. Yahweh is good. Ya. Dan kalau kita melihat di tengah-tengah kitab yang paling dikatakan kitab yang menceritakan hal yang tidak baik dan terjadi, yang dialami oleh umat-umat Tuhan di zaman Alkitab, adalah kitab Ratapan. Tetapi di kitab Ratapan 3 ayat 21 sampai 25 dikatakan apa? Penulis Ratapan, Nabi Yeremia sendiri ya, dia melihat kehancuran Yerusalem dan lain sebagainya, bangsanya. Tapi ini dia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan terus berharap, dengan kata lain dia katakan ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Bangsa-bangsa lain tidak punya rahmat kepada mereka. Bangsa-bangsa lain menghancurkan mereka. Kasih tidak adalah kasih di antara mereka sendiri. Tetapi Nabi Yeremia, penulis Ratapan katakan kasih karunia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi. Kesetiaanmu itu apa? Besar. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik. God is good. All the time, God is good. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Ini berbicara tentang apa ya? Kebahagiaan apa Tuhan yang baik, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Padahal ini di tengah-tengah kehancuran ya. Ratapan 4 ayat 9 sampai 10. Nabi Yeremia menggambarkan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa tersebut. Pada saat mereka sedang dikepung, ya sedang dihajar habis-habisan oleh bangsa lain. Dia katakan apa? Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar. Pada saat mereka itu dikurung di dalam kota-kota mereka, dikelilingi oleh musuh, berani keluar mati, kelaparan mereka di dalam. Padang-padang sumber makanan mereka itu di luar tembok-tembok kota-kota tembok mereka. Jadi dia katakan lebih baik mati daripada hidup. Tapi apa? Kelaparan, mati karena kelaparan. Yang merana dan mati sebab tidak ada hasil ladang. Dan ini ayat 10, ini betul-betul terjadi. Ayat 10 Ratapan 4 katakan apa? Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Memasak bayi-bayi mereka. Jadi kanibal mereka karena sudah kelaparan. Untuk makanan mereka, tak kalah runtuh putri bangsaku. Inilah fakta ya. Inilah kenyataan yang kita mau tidak mau kita harus lihat di dalam dunia ini. Kesengsaraan, penderitaan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mungkin memiliki banyak program dalam kehidupan kita yang kita ingin capai. Bagus, kita punya tujuan, kita punya apa? Punya hal-hal yang harus dicapai dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu tidak tercapai. Ada hal-hal yang merusak rencana-rencana yang kita sudah rancangkan. Impian-impian kita itu dapat hancur seketika. Kenapa? Karena life is indeed hard. Hidup itu akan sukar. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang hancur oleh dosa. Ya, oleh dosa. Ini oleh sebab apa? Oleh sebab nenek moyang kita yang pertama telah apa? Memilih untuk berdosa. Ya. Tidak heran kita bersusah payah dalam kehidupan ini. Unfair atau hard atau suka. Kejadian 3, 16, 17. Sudah dikatakan pada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Lalu kepada laki-laki apa? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, life is hard. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dunia kita itu jadi tadinya subur, tadinya tidak ada masalah, tidak sekeras tanah yang harus kita gali dengan kata lain ya. Betul, manusia itu harus mengolah tanah sebelum mereka jatuh dalam dunia. Mereka harus bekerja, tapi tidak harus bekerja yang membanting tulang dengan hebat-hebatan seperti sekarang ini. Ini oleh sebab apa? Bukan karena Tuhan,
Ini bahasa ini kapan? Karena engkau. Ya, ini karena dosa yang manusia telah apa? Telah buat. Jadi karena dosa manusia. Tetapi coba kita lihat. Seringkali pada saat kita melihat kehidupan kita itu sukar, kehidupan itu kita tidak fair, ya, tidak fair. Bagaimana ini tidak seimbang, ini tidak fair ini. Lalu kita bilang, Tuhan, kenapa engkau buat ini? Nah, coba kita lihat. Engkau dikatakan kepada manusia karena engkau. Tapi justru apa yang Tuhan buat? Tuhan bukan membuat hal yang tidak baik. Kejadian 3 ayat 16, ini bukan, saya minta maaf lagi ya. Ini bukan lagi Kejadian 3 ayat 16 ya. Tetapi ini Wahyu 21, saya tidak sempat rubah ayatnya ya. Wahyu 21 ayat 4 kalau saya tidak salah ya. Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus, Tuhan yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu dibuat oleh manusia. Ya. Tetapi dia yang akan menghapus. Dia akan yang menghalau semua yang apa? Semua yang lama. Jadi Tuhan bukan dalam bisnis untuk menghancurkan kita yang sudah menghancurkan diri kita sendiri. Kita menghancurkan dunia dengan kata lain. Ya, pada saat ini dengan segala kejahatan-kejahatan kita, dengan segala keserakahan kita, ya kita rusakkan ya alam ini ya. Kita rusakkan pohon-pohon, kita tebang, kita buat tanah dengan segala macam yang manusia buat, segala sesuatu yang akhirnya dunia itu jadi apa? Semakin sukar. Apa akibatnya? Akibatnya dengan ke manusia yang serakah, dengan main tebang pohon kiri kanan supaya cari untung, atau hanya sebagian orang yang untung. Maka kita lihat apa ya? Dunia yang semakin panas, dunia yang semakin begitu banyak musibah-musibah alam dan lain sebagainya, kebakaran di sini, kebakaran di situ, musibah ini, musibah itu, karena manusianya. Itu bukan karena Tuhan, tapi manusia yang telah merusak bumi ini. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku akan menghapus. Ya, yang lama itu akan apa? Yang lama itu akan berlalu. Jadi bukan hanya dunia ini yang hancur oleh sebab dosa, oleh sebab serakan manusia. Tetapi juga kadang-kadang kehidupan kita itu sukar karena itu kita yang buat sendiri. Bukan karena alam ini berubah oleh sebab global warming dan lain sebagainya, atau climate change. Tapi karena kesalahan kita sendiri. Ya, karena kita semua telah berdosa. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Akibat dosa yang saya pribadi miliki, maka saya dapat melakukan hal-hal yang nggak benar. Dan akibatnya itu menyebabkan kehidupan saya jadi susah. Ya kan? Saya sudah punya, mungkin ya, kalau Anda sudah punya pekerjaan yang baik-baik, lalu Anda apa? Coba korupsi dikit-dikit aja, cuma satu yang saya mau ambil, satu hal yang saya mau korupsi sedikit. Ini kan kesalahan kita sendiri. Anda dipecat, Anda tidak lagi punya posisi yang sama, Anda tidak punya gaji yang sama. Itu kesalahan kita sendiri. Ya mungkin kita bisa salahkan sedikit setan yang buat kita sampai korupsi, tapi itu keputusan juga kadang-kadang ada di dalam diri kita sendiri. Orang tua misalnya sudah katakan kepada anak-anak, nak, jangan naik pohon, nanti kamu jatuh. Ya dilawan, anak itu naik pohon, dia jatuh. Itu kesalahan kita sendiri yang menyebabkan kita jadi timpang, menyebabkan kita dipecat, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tidak heran, Amsal 19 ayat 3 katakan apa? Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang. Ingin menikmati nikmat dunia sesaat, berhugel, ya. Akibatnya apa? Wah, hilang segala sesuatu, hilang keluarga. Cuma mau ambil sedikit uang dari kantor atau barang dari kantor. Itu kan kebodohan yang menyesatkan ya. Lalu apa? Kita buat sendiri, tapi seringkali pada saat kita yang menerima akibat kesalahan kita, kita marah-marah kepada Tuhan. Inilah sebabnya ayat ini katakan apa? Jangan marah kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 3 katakan apa? Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Ya, marah kepada diri kita sendiri. Introspeksi kepada diri kita sendiri. Tapi Tuhan di dalam bisnis bukan untuk itu, dia kapok kamu ya. Kapok kamu itu, bodoh kamu sendiri. Udah dibilang-bilang jangan korupsi, dibilang jangan ambil ini atau apa, kamu sendiri apa. Tapi Tuhan bukan dalam bisnis untuk membuat kita dalam keadaan jatuh lebih ketimpa tangga, kena tangga lagi ya, ketimpa tangga lagi ya.
Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan ingin supaya kita berbalik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Kalau kita saat ini menderita, memiliki kehidupan yang sukar oleh karena kesalahan kita di tempat kita bekerja, karena hubungan gelap kita, ya, affair yang kita buat, akhirnya kita jadi kacau keluarga kita dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan, akui dosa kita. Dia akan ampuni, dia akan menyucikan kita. Dan saudara dan saya dapat apa? Dibangkitkan kembali dari kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, life is hard. Karena seperti dalam pengalaman Yusuf, orang lain. Karena kesalahan orang lain. Jadi hidup ini dapat menjadi sukar bagi Anda karena kesalahan orang lain. Inilah yang terjadi kepada Yusuf kan. Kejadian 39 ayat 19-20. Baru saja didengar oleh tuannya ini, istrinya lapor kan, setelah Yusuf lari, istrinya gantinya apa? Wah, dia tentu saja dia berbohong. Dia putar balik, orang Manado bilang ya. Jadi dia laporkan hal yang salah kepada suaminya. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan. Ya itu yang dikatakan oleh istrinya. Aku diperlakukan begini, aku diperlakukan begitu. Oleh hambamu itu, si Yusuf itu. Maka bangkitlah amarahnya. Waduh. Nah inilah. Ya, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Saya sudah jawab malam lalu ya. Marah kepada siapa dia? Ya, marah kepada siapa? Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap, nah seakan-akan dia marah kepada Yusuf ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Pertanyaan saya, kalau memang dia betul-betul marah, seperti pelajaran sekolah sahabat kita kepada Yusuf, maka Yusuf itu hukumannya bukan di penjara, hukumannya gantung atau dipenggal Yusuf. Tapi Potifar, dia mempercayai Yusuf. Dia tahu ini Yusuf ini benar, dia sudah mempercayai Yusuf selama ini dan dia tahu Yusuf dapat dipercayai. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga tidak mau dipersalahkan karena tidak tahu jaga istri. Ya mungkin saja dia karena sering berpergian dan lain sebagainya. Ya jadi dia merasa ada amarah juga terhadap dirinya sendiri. Tapi supaya dia menutupi rasa malunya harus ada yang dipersalahkan. Dan itu dipersalahkan, dia tahu Yusuf tidak salah, tapi jalan tengahnya Yusuf bukannya dipenggal atau dipancung atau digantung, masuklah Yusuf dalam apa? Masuklah Yusuf dalam penjara. Masuklah Yusuf dalam hukum di Mesir pada zaman itu adalah hukuman mati kalau ada budak-budak yang melanggar, yang ambil barang sedikit milik tuannya. Ini yang kalau tuduhan itu benar, ini bukan hanya barang yang diambil oleh Yusuf, tapi milik yang paling istilah istri tuannya. Jadi hukuman mati itu nggak dipertanyakan lagi seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Tetapi dia tahu Yusuf yang benar. Tapi dia tetap harus harus ada yang dipersalahkan, maka Yusuf itu masuk dalam penjara. Dan inilah kita kata pada saat kita seringkali ya, Tuhan, kenapa saya dipecat padahal saya setia di hari Sabat? Tuhan, kenapa saya dipecat? Kenapa saya harus dipecat padahal saya nggak mau ikut seperti para pemimpin ini bikin itu pada saat kita pergi untuk urusan bisnis kita. Saya tidak minum seperti mereka minum minuman mereka, tidak ikut dengan wanita-wanita yang dipersiapkan dalam urusan bisnis dan lain sebagainya. Kenapa kita harus dipecat karena itu? Jadi seringkali kita pikir life is unfair. Ya. Atau seperti anak pendeta Shelly tadi, Tuhan, apa salahnya anak ini? Anak ini kenapa cuma diberikan 2 menit untuk hidup? Ya. Kenapa engkau bertindak seperti ini Tuhan? Seringkali kita mungkin bertanya pada saat kita mengalami ketidakadilan. Unfairness in our life. Tetapi tahukah Anda, ada orang juga yang ada satu oknum terbesar yang juga merasakan ketidakadilan. Dia tidak bersalah, tetapi anaknya harus mati di kayu salib. Siapa dia? Allah Bapa kita. Ya. Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesaya 53 ayat 5 katakan tentang nubuatan tentang Yesus. Dikatakan apa? Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Kalau kita mau berteriak, Tuhan kamu tidak adil. Siapa bilang? Kita yang telah berbuat ketidakadilan terbesar kepada Tuhan kita. Yang mengalami ketidakadilan terbesar di alam semesta itu adalah Allah sendiri. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang seharusnya berteriak tidak adil, itu Allah. Bukan kita kepada Allah. Tapi inilah kenyataannya ya. Hidup ini sukar karena kesalahan orang lain. Tapi poin yang terakhir dapat kita lihat ya. Hidup ini sukar karena Allah itu baik. Wah, gimana ini pendeta ya? Hidup ini sukar karena Allah itu apa? Baik. Ya. Seringkali ini dapat saja terjadi. Ini mungkin tidak dapat dielakkan lagi. Ini adalah satu kenyataan di dalam dunia yang berdosa. Tetapi kadang-kadang itu dapat terjadi kepada kita. Karena Allah baik. Kenapa kita lihat Allah baik? Karena ada hasil yang baik dan dapat terjadi seperti apa yang terjadi dengan Ayub. Ya, apa yang terjadi dengan Ayub itu dapat menjadi satu hal yang apa? Baik kemudian ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. If you fall into various kind of trials. Jadi pencobaan atau apa? Masalah. Ya, bukan hanya pencobaan tapi masalah. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai masalah. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu pada saat itu terjadi, itu dapat menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi pada saat kehidupan itu menjadi sukar, when the going gets tough, ada satu pepatah katanya, when the going gets tough, the tough gets going. Pada saat perjalanan kehidupan kita itu menjadi apa? Sukar, keras menjadi keras, yang keras itu akan apa? Terus berjalan. Yang keras akan berjalan. Jadi kita akan menjadi matang, kita akan menjadi sempurna dan utuh, dan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini, terus menerus, Rasul Paulus tahu, kami terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Kami terus menerus mengalami masalah. Pada saat kami membawakan pekabaran tentang Yesus, kami selalu terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga, tapi ini Rasul Paulus katakan apa? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Yesus juga menderita dan Rasul Paulus katakan, give it to me, dengan kata lain ya, biarlah penderitaan itu datang kepadaku. Penderitaan itu datang kepadaku supaya kehidupan Yesus yang menderita itu menjadi nyata dalam diri, dalam kehidupan kita yang fana ini. Kenapa? Kenapa kehidupan Yesus itu menjadi nyata? Karena pada saat kita menderita karena adanya apa? Dunia yang hancur oleh dosa. Mungkin oleh karena kesalahan kita sendiri, namun kita apa? Berbalik, kita kembali mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Atau kehidupan kita itu sukar karena kesalahan orang lain. Tapi itu dapat menjadi hal yang baik karena Allah itu baik. Kenapa? Kenapa itu dapat menjadi satu hal yang baik? Selain itu dapat menjadikan kita sempurna. Karakter yang ditumbuhkan, yang utuh dan tidak kurang suatu apapun. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesukaran itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Keadaan kita bisa berubah, naik turun, dan lain sebagainya. Tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Yosua 1 ayat 5 katakan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini kata Tuhan kepada Yosua ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di rumah ayahnya Yusuf ditemani oleh Tuhan. Di dalam lubang pada saat dia dibuang oleh saudara-saudaranya, Tuhan menemani dia. Saat dia dalam perjalanan menuju Mesir, Tuhan ada di situ. Saat dia sukses di rumah Potifar, Tuhan berserta dia. Saat dia masuk ke dalam penjara, Tuhan beserta dengan Yusuf. Di mana saja, di atas atau di bawah, Tuhan menyertai Yusuf. Tidak heran, janji yang sama Tuhan sudah tawarkan kepada kita. Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, ketahuilah. Aku menyertai kamu. Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman. Di dalam kehidupan yang sukar sekalipun, we know God is good. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Di tengah-tengah kehidupan yang sukar, sekalipun yang kita sedang alami saat ini. Inilah kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan, saudara. Ada kira-kira tambahan mungkin? Dari saudara yang dapat saya lihat di live stream? Ya. Pendeta, kalau belum ada Ya, silakan, tambahan ya. dari Zoom, ada pertanyaan ini dari live stream Pendeta, dari Om Didi Zebedeus. Dia bilang, Oke. tadi Pendeta udah bilang statement life is hard gitu. Kalau demikian, waktu kita jatuh dalam pencobaan, apakah kita boleh menggunakan statement itu, oh life is hard, dan using that statement as an excuse? Oh, jadi jadi betul, life is hard. Tapi kalimat itu tidak hanya berhenti di situ kan. Life is hard because of what? Oke. Jadi kalau life is hard because of what other people do to us, atau life is hard karena kesalahan kita sendiri. Jadi yang mana kita bisa melihat di sini? Jadi kalau kita itu hanya untuk menyatakan itu semua life is hard dengan kemudian apa yang terjadi selanjutnya itu mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Jadi life is hard because of what? Because of my mistake. But I can. Tapi saya, oleh sebab kesalahan saya, tapi saya dapat berbalik kepada Tuhan. Tapi jangan kita menggunakan life is hard, ya udah kita hidup aja dalam dosa. Nah, itu yang jadi rame ya. Kalau kita menggunakan life is hard sebagai satu excuse untuk menyerah, untuk tetap hidup di dalam kehidupan yang berdosa, oleh sebab ya nggak bisa lah saya mau lawan pencobaan ya memang dunia ini kan sudah penuh dengan dosa, ya udahlah saya hidup bergelimangan dengan dosa karena life is hard. Ya itu kita sedang membuat satu excuse ya, membuat satu excuse untuk apa? Membenarkan perbuatan salah kita. Tetapi statement yang kita sudah pelajari malam ini katakan apa? Life is hard, but ada kekuatan di dalam Tuhan. Ada pengampunan di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang baik yang akan terjadi kalau kita berjalan bersama Tuhan. Jadi itulah sebabnya mari kita gunakan life is hard, but God is good. Jadi jangan cuma sepenggal, tapi lengkapi. Life is hard, but God is good. Ada God-nya di tengah-tengah hidup yang sukar tersebut. Ya. Terima kasih banyak, Saudara Didi. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan ini ya. Ya, silakan. Yang lainnya mungkin Papi, Om Rain, saudara lainnya silakan. Ada kira-kira yang mau angkat tangan yang dapat saya lihat? Ya, Papi, silakan, Pi. Jadi kita tertarik mengenai Yusuf, mengenai Potifar. Waktu istrinya melaporkan kebohongan itu, dikatakan bahwa dia muncul marah. Tapi sebagaimana dikatakan tadi, kalau benar itu terjadi, pasti dia harus dibunuh atau digantung. Itulah yang harus terjadi. Tetapi kenapa dia tidak dipenjarakan di penjara umum, tapi dia dipenjarakan penjara raja-raja? Itu kita saja dapat melihat di sini bahwa Potifar sendiri dapat melihat kebenaran daripada Yusuf. Nah, apalagi akhirnya Yusuf menjadi apa? Perdana. Kita bisa bayangkan bagaimana istrinya melihat Yusuf menjadi Perdana Menteri yang disembah-sembah orang dan kemana. Kira-kira bagaimana? Pasti dia akan akui ke suaminya. Atau mungkin suaminya ceraikan dia dan lain sebagainya. Tetapi inilah yang penting di sini adalah bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sejak hidupnya sampai matinya. Dia akhirnya meninggal dalam usia 110 tahun. Kita tahu 110 tahun dan dia dipesan agar mayatnya dibawa, dikuburkan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Bagus sekali, betul sekali ya. Dia dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja-raja, tahanan raja dikurung. Jadi tahanan yang spesial gitu ya. Terima kasih, bagus sekali. Ya, betul sekali itu. Baik, ada lagi Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih, Ted, sangat jelas dan ya terus yang Papi katakan tadi itu bagus sekali. Dan bukan rupanya lagi,
di tahanan raja itu dia dapat juga selamatkan juru minum dari raja. Dan dari juru minum inilah Ya. 2 tahun kemudian Firaun dapat tahu mengenai Yusuf. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, baik. Ya, ada lagi saudara lainnya? Diselamatkan oleh juru minum. Jika tidak ada lagi mungkin Dek yang dari live stream? Dia selamat. Oh, sudah tidak ada pendeta. Oke, jika tidak ada, mungkin kita dapat masuk sekarang ke bagian kedua ya dari acara ibadah kita, yaitu doa-doa kita bersama. Mungkin boleh kita daftarkan saat ini hal-hal yang dapat kita akan doakan. Silakan. Selain ada yang sudah saya sempat lihat di chat ya, yang dapat kita doakan pada saat ini. Ya. Silakan pendeta Saul ya. Om Rain, silakan Om Rain. Ya, terima kasih. Tadi selfie telepon saya, selfie abutan yang saudaranya lagi dioperasi di Italia. Teni ya. Dan sekarang Teni dalam keadaan lebih berat karena sudah pakai ventilator. Tadi selfie lapor juga. Kenapa? Karena kelihatannya ada perdarahan lagi karena paru-paru tertutup kayak dengan tulang dada kali ya. Jadi harus dioperasi dan dia dalam keadaan memang gawat sekarang. Jadi tolong kita doakan ya. Ya. Memang dia dioperasi itu jantung bocor tapi open surgery, open heart surgery. Jadi itu sangat risikonya juga besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Ya, terima kasih banyak Om atas informasinya. Ada lagi saudara lainnya? Oke. Di-unmute dulu Tante Shana. Oh, Ibu Shana silakan. Ya. Makasih. Cuma mau sampaikan terima kasih doanya karena kemarin mereka sudah tiba dengan selamat. Ibu Joyce ya? Ya. Ya. Kedua, Pak Pendeta jangan lupa doakan Jane. Iya. Betul sekali. Sempat, ya, terima kasih Jane ya. Ya, kemarin dia sudah ke dokter. Saya tadi lah kalau di sana ya. Tadi belum tahu hasilnya, belum tanya hasilnya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Shana. Ya, kita akan doakan Jane. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, ya, yang dari live stream, Dek, silakan. Pendeta, sebelum yang dari live stream ada permintaan doa. Pendeta ini tolong doakan Mama yang mau vaksin yang kedua sekarang. Oke, Ibu Siregar ya. Bapak Siregar enggak sama-sama? Enggak, karena si Mama pakai yang AstraZeneca. Oke. Ya, Ibu Siregar vaksin yang kedua ya. Oke. Terima kasih, Dek. Baik, ada lagi yang lainnya, Dek? Lalu dari Ibu Kathleen Mambo katanya tolong doakan Christian dan istrinya Firly yang akan sedang menunggu melahirkan, Pendeta. Firly ya? Iya. Anaknya Christian dan Firly yang dari keluarga Evi Angelo, tetap doakan mamahnya dari Angel Louis. Oke. Dan dari Pendeta Bunhok, tolong doakan Stefani Pasaulatan yang sedang sakit. Anaknya ya, putrinya ya. Baik, ada lagi saudara sekalian? Tante Debbie silakan di-unmute dulu. Baik, terima kasih Pendeta. Sebenarnya saya mau minta didoain karena saya punya kesaksian kemarin. Kami ada perjalanan mau ke rumah anak. Sekarang saya sudah di rumah anak dari Jakarta ke Cibubur. Lalu di perjalanan kami pada waktu mau masuk tol dengan hujan deras
di Cawang Ukis itu tiba-tiba ada seorang wanita, dia pengendara motor. Lalu tiba-tiba dia berhenti dan jatuh di tengah jalan. Jatuh di tengah jalan, kebetulan karena hujan deras, dan dia jatuhnya itu pas tidak jauh dari mobil kami gitu. Untung suami saya waktu drive itu agak pelan. Saya pikir dia berhenti, kenapa tiba-tiba dia jatuh. Jadi tidak ada yang nabrak, tapi dia jatuh di jalan. Lalu saya bilang, loh kenapa ini perempuan? Saya bilang, Pak berhenti. Suami saya tadi bilang, jangan mah, ini hujan gini. Tuh berhenti dulu. Saya berhenti, terus waktu saya mau turun, saya ada beberapa orang yang berdiri melihat tidak ada satupun yang mau tolong. Lalu saya teriak, Pak tolong Pak, ini wanita ini tolong Pak. Dia bilang, panggil polisi atau apa. Jangan Bu, jangan dipegang. Saya bilang, kenapa? Ini orang kenapa? Jadi mungkin takut, mungkin karena COVID atau apa. Tapi enggak tahu ada hati saya mau menolong ini orang. Pada saat saya mau dekat, semua, Bu, jangan Bu, saya dilarang. Jadi enggak tahu hati saya ini yang bagaimana saya melawan dengan hati saya atau kata-kata orang. Tapi itu yang membuat saya bergumul sampai sekarang, sampai tadi malam saya enggak bisa tidur, jam 3 baru saya bisa tidur. Dan saya berdoa mudah-mudahan itu orang tidak apa-apa. Dan itu waktu kami kebetulan ada rapat BEA kemarin, pengurus DKI, itulah saya bawakan. Jadi mereka bilang itulah pergumulanmu ya. Jadi itu cobaan atau apa itu pendeta? Aduh saya sampai saat ini mudah-mudahan saya tidak berdosa gitu ya. Tapi saya rasa itu saya sudah berdosa karena sudah ada hati saya untuk mau menolong. Tapi saya lebih mendengar kata-kata orang banyak. Jangan. Jadi itu pendeta saya nggak tahu sampai sekarang, saya minta didoakan mudah-mudahan itu ya memang sih secara ini rohani salah. Tapi ya tolong didoakan mudah-mudahan Tuhan yang tahu hati saya seperti apa. Itu aja pendeta, makasih. Terima kasih. Kita akan bawakan Ibu Debbie dalam doa. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, kita akan bersatu dalam doa. Ya. Satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena kembali pada saat ini kami datang kembali kepadamu Tuhan dan memperoleh kembali kekuatan-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Biarlah pembelajaran firman Tuhan ini akan mengajak kami untuk tetap berserah. Walaupun keadaan-keadaan kami itu berubah, entah di atas atau di bawah dalam sudut manusia. Walaupun mungkin ada rancangan-rancangan kami, walaupun ada usaha-usaha kami untuk menulis kisah kehidupan kami. Biarlah kami dapat melihat bahwa kisah yang Engkau tulis di dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik Tuhan. Biarlah kalaupun kami tidak mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang kami pikirkan, biarlah kami dapat mencapai tujuan yang Engkau sudah canangkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami memiliki mata iman, mata hati iman untuk dapat melihat rancangan-Mu yang terjadi, yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu dalam keadaan kami yang seringkali berubah atau apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah berubah. Engkau akan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa. Kiranya Engkau juga menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Menyertai Om Rain, Tante Evelyn, menyertai Papi dan Mami, menyertai Bapak dan Ibu Siregar, khususnya Ibu Siregar yang akan mendapatkan vaksin kedua Tuhan pada dalam waktu dekat itu besok Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan dan hasil yang baik daripada vaksin tersebut. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak dalam kandungan keluarga daripada Christian dan Firly Tuhan. Firly yang akan melahirkan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Satu penyertaan yang pasti dari surga. Sehingga ibu dan anak tentunya anak akan lahir dengan tidak kurang suatu apapun,
menjadi sukacita bukan hanya bagi seluruh keluarga besar Sumanti Mambo Tuhan, tapi menjadi bagian kesukaan bagi Christian tentunya dan Firly dan semua umat-umat Tuhan yang mendoakan anak tersebut Tuhan. Kami juga datang Tuhan untuk mendoakan secara khusus Santi Makarawung Tuhan yang juga selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Sertailah dia Tuhan, biarlah kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian Santi, biar dia dapat selalu berjalan dengan kekuatan, dengan perjalanan iman yang selalu mendapatkan kekuatan yang pasti dari Engkau. Dan biarlah segala keputusan kehidupan yang dia ambil adalah kehidupan yang berserah, keputusan yang sudah dia serahkan terlebih dahulu kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Yosina Titioka juga yang sudah sering bergabung berbakti bersama-sama dengan kami. Dan juga dengan Ibu Debbie Talumepa. Engkau mengetahui pergumulannya sesuai dengan apa yang terjadi pada saat dia berada di jalan tol. Tuhan, biarlah Engkau dapat memberikan kepadanya satu penerangan dari surga yang memberikan kedamaian yang sejati di dalam kehidupannya, sehubungan dengan peristiwa yang dia alami di jalan tol. Dan biarlah dia dapat menyerahkan semua. Dan kami juga berdoa bagi ibu yang mengalami kecelakaan tersebut. Jika itu adalah suatu hal yang betul-betul terjadi dan kecelakaan itu, kiranya Tuhan akan menjamah ibu tersebut. Kami percaya Tuhan apa yang Kau dapat lakukan pada ibu tersebut tentunya adalah hal yang terbaik yang dapat terjadi kepadanya. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Talumepa, orang tua daripada Ibu Debbie, ayah dan ibunya, dan juga anak-anaknya Tuhan, Vika, Vicky, dan Vanessa. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Kami ingin berdoa terus bagi Ronald, pelayan Tuhan, dengan masalah kesehatannya. Kami terus berdoa bagi Bapak Johan Tambuhun, bagi Tante Yeni Poluan di Rhode Island pada saat ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Alden Sihotang. Dan secara khusus Tuhan, hamba-Mu ingin membawakan anak dari pendeta Bunhok Pasulatan, Stefani, yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau dapat memberikan jamahan surga yang pasti kepadanya. Dan juga ibu daripada Angel Luis Marrero, Ibu Nilda Perez Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan juga akan menjamah dia, memberikan kesehatan dan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi kesembuhan Bapak Enos Pangalila Tuhan. Dan secara khusus bersama-sama dengan keluarga besar Abutan, bersama Ibu Selvi Abutan, kami ingin mendoakan adiknya Tuhan, keluarga mereka, Saudari Teni Abutan yang saat ini menurut berita yang disampaikan oleh Om Rain dalam masalah kritis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan berperkara. Biarlah kehendak kami adalah kesembuhan yang dapat terjadi kepadanya Tuhan. Karena ini akan memberikan bukan hanya sukacita, tapi kami berdoa ini juga dapat memberikan satu kisah yang akan memberikan kekuatan kepada siapa saja Tuhan. Tapi segala sesuatu tentunya kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan secara khusus juga hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Syana Laluan bagi Jane Rondonuwu Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Masalah kesehatan, masalah kaki yang dialami, yang sudah dia sempat berkunjung ke dokter, tapi kami berdoa biarlah dia akan mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Engkau, Dokter Agung, yang dapat memberikan jamahan surga yang pasti kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau juga akan mendengarkan semua permohonan-permohonan pribadi yang sudah disampaikan. Umat-umat Tuhan yang mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan pada saat ini. Tapi kami berdoa, kiranya Tuhan akan menjawab semua permohonan-permohonan doa tersebut Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan yang pasti yang Engkau dapat berikan bagi saudara-saudari kami dengan masalah-masalah kesehatan mereka. Masalah-masalah di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Engkau akan membantu mereka. Sehingga mereka semua dan kami semua akan selalu bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Bersukacita oleh sebab penyertaan-Mu yang pasti. Hamba-Mu juga terus ingin mendoakan keluarga Pendeta Muda Tulus Nenggolan Tuhan, Saudara Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin yang berada di California pada saat ini. Sertailah mereka Tuhan. Dan biarlah segala urusan-urusan perlu dilakukan akan berhasil dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, seluruh anak-anak muda yang ada di jemaat kami Tuhan. Jagailah mereka, biarlah di masa muda mereka, anak-anak muda ini Tuhan akan tetap mengingat Engkau di masa muda mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala doa dan permohonan ini Tuhan,
telah kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sekali lagi kita masih berada di masa pandemik, tetap jaga kesehatan kita, tetap ikuti prosedur kesehatan, dan tetap percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan beserta kita semua sampai kita bertemu kembali. Tuhan beserta kita.